Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersamaku Yusra Diputra. Dan di video kali ini kita akan mereview Huawei Mate 20 Pro. Dan untuk harganya sendiri di tahun 2021 ini udah turun. Untuk kondisi secondnya bisa kalian beli di harga 3 jutaan aja di marketplace online yang ada di Indonesia. Dan untuk unit yang kita review ini adalah handphone pinjaman dari teman aku yang pemakaiannya itu udah lebih dari 1 tahun. Jadi untuk unit yang kita review ini nggak kita jual ya, soalnya handphone ini kita gunakan sebagai daily driver kita untuk kebutuhan rekam video konten YouTube. Dan untuk hasil-hasil videonya kalian bisa cek aja di YouTube channel Novi Kuliner dan Masak Kopi channel yang ada di sini. Kalian bisa cek untuk reviewnya. Untuk lihat linknya kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan juga Huawei Mate 20 Pro ini adalah flagship Huawei series terakhir yang masih support dengan dukungan Google Service. Dimana untuk generasi selanjutnya seperti Huawei Mate 40 Pro, untuk Google Service-nya sudah tidak ada lagi. Oke, jadi gimana nih kira-kira di tahun 2021 ini? Apakah handphone ini worth it kita beli di tahun 2021 ini? Yang penasaran dengan jawabannya? Yuk langsung disimak aja videonya. Untuk bodi dan desainnya, handphone ini bisa dibilang masih super premium, bahkan di tahun 2021 ini. Dengan bodinya yang tipis dan frame samping yang terbuat dari metal, serta bodi belakang terbuat dari full kaca dan punya tekstur yang ikonik. Motif kaca belakangnya ini dikasih nama Hyper Optical Pattern Glitter. Jadi kacanya itu punya guratan-guratan halus yang selain bikin kacanya itu nggak ninggalin sidik jari, lalu pinggiran kaca yang dibuat melengkung baik di depan maupun di belakang, yang buat kesan handphone ini nyaman digunakan dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Untuk desain kameranya sendiri kayaknya nggak banyak yang punya desain mengkotak seperti ini, bahkan mungkin nggak ada, cuman Huawei Mate 20 Pro ini aja kayaknya. Ditambah lagi Huawei Mate 20 Pro ini punya sertifikat IP68 yang bikin handphone ini punya ketahanan terhadap debu dan air. Lalu untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan fitur fingerprint yang berada di dalam layar handphone ini, yang menurut aku kecepatan dan akurasinya itu udah cepat dan bagus banget. Ditambah lagi dengan adanya fitur Face Unlock yang bikin handphone ini semakin mudah digunakan. Dengan layar berukuran 6,4 inci dan resolusi Quad HD, dan dengan dilapisi Corning Gorilla Glass, layar handphone ini masuk kategori yang terbaik bahkan di tahun 2021 ini. Punya layar dengan resolusi 2K, tapi di sini kita juga bisa atur untuk resolusi layarnya. Karena yang kita tahu semakin tinggi resolusi layar, semakin banyak juga pemakaian baterainya. Jadi di sini Huawei ngasih opsi kita buat adjust atau ngatur untuk resolusi layarnya. Punya bezel yang super tipis serta punya panel AMOLED yang super tajam. Yang nggak suka dengan tampilan poni ataupun notch-nya, kita juga bisa sembunyiin notch-nya. Tapi itu nggak jadi masalah buat aku pribadi. Lalu Huawei Mate 20 Pro ini juga punya fitur NFC yang cukup cepat dan akurat untuk responnya. Terus di sini Huawei Mate 20 Pro ini punya fitur yang cukup menarik buat aku, apalagi buat yang punya selingkuhan. Tapi sebenarnya sih ini bukan untuk selingkuhan ya, atau lebih tepatnya sih yang ingin punya privacy lebih. Apalagi kalau handphone ini dipakai untuk bersama kayak kita. Di sini kita pakai bersama untuk kebutuhan bikin video konten YouTube. Dan namanya itu adalah fitur, kalau kita bukanya di privacy, di sini kita akan lihat di sini yang namanya private space. Nah, dimana itu fiturnya ini memungkinkan kita untuk membuka atau membagi dua profil ataupun dua tampilan sekali dalam satu handphone sekaligus. Cara settingnya cukup mudah ya. Jadi kita klik aja private space-nya. Private space adalah ruangan yang sepenuhnya terpisah, tempat Anda menyimpan file, informasi dan data lainnya yang hanya untuk Anda. Jadi di sini kita bikin untuk orang lain yang kalau misalnya minjam handphone kita, atau untuk pasangan kalian yang minjam handphone kalian. Jadi kalian bisa ngasih sandi untuk private space-nya. Jadi dia nggak bakal tahu apa isi dalam handphone kalian. So ini juga bisa diatur menggunakan pin, pola, kata sandi unik. Terus juga bisa menggunakan akses sidik jari. Oke, sekarang kita aktifin. Kita bakal contohin. Sini pertama kita harus memasukkan kata sandi di main space-nya, yaitu profil utama kita ya untuk main space ini. Jadi pertama kita coba masukin di angka 1 aja, di 0 aja untuk pin pertamanya. 000 ya kita masukkan. Dan pin kedua untuk konfirmasinya dengan yang sama tadi 00. Oke, seharusnya sih ini udah. Tambahkan sidik jari. Enggak, kita batalkan dulu karena kita cuma mau ngetes saja. Nah, kemudian masuk lagi ke pin private space-nya.
dimana di sini kita harus masukin pin kedua selain di nomor yang pertama tadi. Jadi kita bisa masukin aja misalnya di angka 11. Jadi kalau misalnya ditanya sama pacar kalian atau teman kalian, minjam handphone dong, pinnya berapa, kalian kasih aja yang pin private space nya gitu. Oke, ini udah siap, dan tambahkan sidik jari, batal, dan kita bisa tes aktifkan ya. Oke, ini masukkan, ini yang pertama ya, kita tes di 00 ya. Untuk pertama dia agak sedikit ini ya, agak lambat ya proses masuknya ya, tapi setelah dipakai berkali-kali dia udah agak enak kok. Nah, di sini main space-nya yang utama ya, di sini ada WA, game yang aku download, terus ada media sosial yang aku pakai. Nah, kalau misalnya kita buka di private space-nya, kalau misalnya ada teman kita minjam, kita masukin pinnya yang satu tadi kan. Oke. Nah, untuk awalnya itu pertama seperti ini dulu untuk awal pembukanya ya. Dan akan ada pemberitahuan selamat datang dari apa ini, private space. Dan kalau kayak gini kan ketahuan kita kan. Nah, ini makanya kalau misalnya kita sering-sering buka atau udah makainya lama, dia nggak bakal muncul notifikasi seperti itu. Itu untuk awal pertama aja. Dan ini dia seperti ini tampilan. Jadi dia kayak tampilan apa ya? Tampilan pertama kali ini bawaan pabrik gitu. Terus ini fotonya juga nggak ada ini. Jadi kalau kalian misalnya foto dari private space ini ya, hasil fotonya bakal masuk ke sini gitu. Seperti ini tampilannya. Terus kita bisa juga download aplikasi yang lainnya di Google Store atau Play Store, masukin WA dan sejenisnya dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu dia tadi fiturnya dari private space-nya, dimana dia bisa memungkinkan membuka atau membuat dua profil sekaligus di dalam satu handphone ini. Jadi itu bisa disalahgunakan atau dimaksimalkan, bukan disalahgunakan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian audionya. Oke, lanjut ke bagian audionya. Sayangnya di sini Huawei Mate 20 Pro nggak punya lubang audio jack, yang kebanyakan orang atau bahkan aku sendiri butuh lubang audio jack ini. Lalu untuk audio dan speakernya, Huawei Mate 20 Pro ini punya dual speaker yang berada di atas dan di bawah handphone ini. Untuk kesan pertama, aku sedikit kebingungan untuk mencari speaker dari handphone ini, karena letak posisi dari speakernya berada di satu lubang dengan port USB Type-C nya, yang bikin suaranya itu sedikit berubah kalau misalnya dimasukin dengan kabel Type-C nya. Lalu untuk yang di bagian atas, speakernya itu digabungin dengan earpiece sama seperti flagship pada umumnya. Bagi yang penasaran dengan kualitas audio dan speakernya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oh iya, warna yang kita review ini namanya Emerald Green, yang punya spesifikasi prosesor terbaru dengan fabrikasi terkecil dan dikembangkan oleh Huawei sendiri pada tahun 2018, yaitu dengan fabrikasi 7 nanometer dan chipset Kirin 980, dilengkapi RAM 6GB dan juga memori internal 128GB yang bisa diperluas dengan kartu memori tambahan tapi dengan format nano micro SD card, atau bisa juga dijadikan dengan dual SIM card. Ditambah lagi sistem operasinya dibekali dengan MIUI versi 11 dan juga didukung dengan Android 10. Dengan spesifikasi tersebut, handphone ini udah kencang banget buat jalanin semua aplikasi yang ada di handphone kita tanpa ada kendala sama sekali. Untuk perkembangan update-nya, udah aku bisa pastikan Huawei Mate 20 Pro ini nggak bakal dapat update lagi. Karena Huawei Mate 20 Pro ini merupakan produk Huawei terakhir yang masih support dengan dukungan Google Service. Jadi jangan banyak berharap lebih untuk dukungan update-nya. Lanjut ke bagian performa gamingnya, dengan chipset Kirin 980, Huawei Mate 20 Pro ini bisa menjalankan semua game yang ada di App Store. Mau game ringan ataupun game berat seperti Genshin Impact bisa dijalankan dengan baik, tapi dengan catatan grafik yang digunakan pada Genshin Impact harus menggunakan grafik rendah, karena kalau dipaksain buat pakai grafik tinggi, handphone ini bakal kewalahan jalanin game ini. Suhu yang
yang pastinya cepat bakal panas, frame drop yang nggak stabil, dan juga pastinya bakal sering nge-lag. Jadi kalau memang kalian ingin main game Genshin Impact, kalian harus cukup puas di grafik rendah aja. Terus kalau main game PUBG, tentunya Huawei Mate 20 Pro ini bisa berjalan dengan sangat baik pada game PUBG Mobile. Huawei Mate 20 Pro ini bisa dapetin grafik rata kanan di Smooth Extreme dan juga XDR Extreme. Terus kalau mau dinaikin ke grafik Ultra XDR juga bisa, tapi mentok di grafik Ultra. Pada gameplaynya sendiri, aku main di grafik Extreme, dimana Huawei Mate 20 Pro ini bisa menjalankan game PUBG Mobile dengan cukup lancar tanpa ada kendala sama sekali. Tapi sedikit ada masalah di suhu kalau kita mainnya sampai 1 jam bahkan lebih, terasa panas di bagian belakang handphone ini. Lanjut ke bagian baterainya, Huawei Mate 20 Pro ini punya kapasitas baterai yang cukup besar bahkan di tahun 2021 sekalipun, yaitu sebesar 4200 mAh yang sudah support fast charging hingga 40 watt. Dan untuk ketahanan baterainya, Mate 20 Pro ini di tahun 2021 masih sangat bagus sekali. Screen on time bisa tahan 1,5 harian dengan pemakaian medium seperti sosial media, YouTube, dan sedikit gaming, itu masih cukup oke. Dan untuk chargingnya di sini kita pakai fast charging 40 watt yang bisa ngecas dari 20% hingga 100%, cuma butuh waktu 55 menit aja. Dan untuk tahun 2021 ini termasuk cepat dalam kategori pengisian dayanya. Kemudian fitur lainnya, Mate 20 Pro ini punya wireless charging di mana handphone ini bisa ngecas menggunakan wireless ataupun tanpa kabel. Juga bisa reverse charging yang memungkinkan handphone ini bisa ngecas handphone lain menggunakan sistem wireless. Jadi secara nggak langsung handphone ini bisa jadi seperti power bank karena kapasitas baterainya yang cukup besar. Lanjut untuk kualitas kameranya, Huawei Mate 20 Pro ini punya triple kamera yang berada di belakang handphone ini. Yang pertama untuk kamera utamanya punya resolusi 40 megapiksel dengan bukaan f1.8, dan kamera keduanya yaitu kamera telefoto dengan 8 megapiksel dan dengan bukaan f2.4 yang dilengkapi dan didukung dengan OIS serta punya 3 kali optical zoom. Dan yang terakhir kamera ultrawide dengan resolusi 20 megapiksel dan dengan bukaan f2.2. Untuk kamera belakangnya bisa rekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Lanjut untuk kamera depannya, di sini kamera depannya punya single kamera dengan resolusi yang cukup besar yaitu 24 megapiksel dan dengan bukaan f2.0. Serta untuk kamera depannya cuma bisa ngerekam mentok di Full HD 30 fps aja. Untuk kualitas kameranya itu menurut aku masih sangat bagus bahkan di tahun 2021 sekalipun. Punya detail dan kualitas yang akurat serta dynamic range yang lumayan bagus. Dan untuk foto low light-nya, Huawei Mate 20 Pro ini masih sangat bagus dengan dibantu foto malamnya. Jadi bikin hasil gambar lebih bagus dan berwarna ketika dalam keadaan kurang cahaya. Tapi sayangnya untuk foto malamnya di sini kita harus menunggu sekitar 5 detik untuk mendapatkan hasil night mode-nya. Dan untuk hasil-hasil videonya dari kamera Huawei Mate 20 Pro ini, kalian bisa simak aja video berikut ini. Dan ini adalah contoh perekaman dari kamera depan Huawei Mate 20 Pro, dimana dia cuma bisa ngerekam di Full HD 30 fps, terus cuman ada satu kamera, jadi ini nggak ada ultrawide ataupun zoomnya, jadi cuman ada di wide-nya aja, jadi agak apa ya, cuman kepala aja. Ini tangan aku udah lumayan mentok sampai tangan nih, sampai habis tangan, cuman bisa nampak kepala aja. Oke, untuk stabilisasinya gimana nih dan dynamic range-nya, aduh silau, nggak kelihatan. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira bagaimana nih untuk hasil-hasil dari kualitas video dan fotonya. Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, ini adalah perekaman dari kamera belakang Huawei Mate 20 Pro, dimana dia bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Dan sini kita akan lihat untuk kecepatan fokusnya. Oke, sekali lagi. Oke, ini lumayan cepat dan akurat ya untuk fokusnya. Dan gimana nih menurut kalian untuk kualitas dari kamera belakang Huawei Mate 20 Pro ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terus juga di sini bisa untuk ganti-ganti scale-nya untuk videonya. Seperti ini aku pasang untuk di ultrawide ya. Jadi agak sedikit lebar untuk pengambilan videonya. Terus kita bisa ngezoom sampai 10 kali di sini. Oke, dan hasilnya juga
sangat bagus sih, ini sangat jelas jadinya ya untuk detail videonya. Oke, jadi segini dulu videonya. Oke, jadi kesimpulannya adalah apakah Huawei Mate 20 Pro ini layak dibeli? Kayaknya sih ini menurut aku layak ya kalian beli dan dipakai di tahun 2021 ini. Alasannya sih cukup banyak ya. Dari desainnya yang cukup bagus dan elegan, punya desain kamera yang cukup ikonik, performa kamera yang cukup baik dari kualitas gambar dan hasil videonya. Apalagi kalau cuma dipakai buat rekam video untuk kebutuhan konten YouTube, masih bisa diandelin. Performa Kirin 980 yang masih super kencang buat main game apapun dan tetap bisa dijalankan dengan lancar. Kapasitas baterainya cukup menjanjikan bahkan di tahun 2021 sekalipun, dimana dia bisa tahan sampai 1,5 harian dengan pemakaian medium, dan pengisiannya juga cukup cepat dengan didukung fast charging 40 watt. Punya IP68 yang bisa tahan air dan debu, ada NFC dan juga punya wireless charging. Serta nggak ketinggalan, dia bisa jadi power bank untuk handphone-handphone yang lainnya. Layar dan audionya masih cukup bagus dan bisa bersaing dengan flagship di tahun 2021 sekalipun. Kelemahannya sih cuma satu aja menurut aku, dimana udah bisa dipastikan bahwa untuk update softwarenya Huawei Mate 20 Pro ini udah nggak bisa diupdate lagi. Karena Huawei Mate 20 Pro ini merupakan produk terakhir yang punya dukungan Google Service. Jadi buat kalian yang nggak mementingin update softwarenya, menurut aku handphone ini bisa jadi pertimbangan kalian untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.